Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesi Eka Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 pada LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya mengajar di SMA Swasta Zulhijjah, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, tepatnya di Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video PPL Aksi 2 dengan materi kelompok sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat semua ya, luar biasa. Terlebih dahulu kita membacakan doa agar pelajaran kita ini dapat bermanfaat dan mendapatkan ridhonya ya. Silakan ketua kos. Ya, Pina bacakan doa dulu ya. Siap semua berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, ya Razaqu ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim, minal Qur'anil azim. Nah, kita kan mau mulai belajar nih. Kalau ada yang tidak sesuai atau tidak ada kaitan dengan pelajaran kita atau ada sampah, coba dicek di kiri kanan, di laci mejanya kalau ada sampah atau di bawah kakinya silakan dibuang ke tempat sampah. Ya? Ada? Bersih ya? Bersih. Alhamdulillah. Kalau perempuan memang harus bersih ya. Ya. Kalau lokal sudah bersih berarti kita akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Atika. Atika, kenapa Atika? Sakit, Ibu. Baiklah. Semoga yang sakit diberikan kesehatan, yang sehat jaga kesehatannya ya. Ya, Bu. Masih ingat materi kita minggu kemarin tentang apa? Masih berkaitan ini? Ya silakan Bina. Kelompok sosial. Iya, tentang kelompok sosial. Siapa masih ingat apa itu kelompok sosial? Saya, Bu. Silakan. Kelompok sosial adalah sekelompok orang yang memiliki kesadaran bersama dan saling berinteraksi. Iya, luar biasa, bagus, tepuk tangan buat kalian. Iya, saling berinteraksi. Terus ada lagi? Apa itu kelompok sosial? Saya, Bu. Ya, silakan. Suatu kelompok atau orang lebih yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Iya, saling berinteraksi dan komunikasi. Beri tepuk tangan lagi buat Tapi kalau tidak ada komunikasi dan interaksi, kayak mana jadi interaksi atau berhubungan dalam kelompok tersebut tidak akan terjadi ya kan? Jadi ada komunikasi dan interaksi. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Contohnya. Iya boleh, silakan. Contohnya Contohnya kelas apa? 11 di sini, Bu. Kelompok kelas 11 di 1 ya. Kan kelas 11 1 nih, berarti salah satu contoh kelompok sosial. Nanti baru kita menjabarkan tergolong jenis kelompok apa sih? Nah, itu ini nanti ada klasifikasi atau jenis kelompok itu sendiri. Untuk itu sebelumnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, yaitu berarti kamu di sini harus mengidentifikasi apa faktor pembentuk kelompok sosial itu sendiri. Terus juga kamu mengidentifikasi berbagai macam jenis-jenis kelompok sosial. Dan juga kamu sudah harus istilahnya bisa mengelompokkan berbagai jenis kelompok sosial tadi yang bisa diikuti di dalam masyarakat. Adapun KD-nya 4.11 di sini
setelah kita mempelajari materi kelompok, klasifikasi kelompok, faktor, kalian sudah disuruh istilahnya mempresentasikan atau diskusi kelompok mengenai jenis-jenis atau klasifikasi kelompok sosial itu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi kalau kita mau belajar pasti ada tujuannya ya. Tujuannya itu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL, peserta didik mampu menggali berbagai jenis kelompok sosial dengan rasa apa? Rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama kegiatan belajar, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, memiliki sikap responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, sehingga menjadi mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Jadi kita bisa tahu nanti jenis-jenis kelompok sosial. Kita sekarang berada di jenis kelompok sosial manakah? Itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah, Ibu akan memberikan video. Kalian dapat dari video tersebut? Silakan. Gotong royong. Gotong royong. Iya, ada tadi gotong royong? Ada. Orang sedang nyapu-nyapu itu kelompok RT biasanya. Dia sedang melakukan gotong royong. Terus apa lagi? Ya silakan. Pramuka. Kelompok pramuka. Iya, ada tadi kan? Ada. Lanjut, silakan. Bu. Kenapa? Upacara. Iya, upacara. Tadi kelompok apa lagi tadi? Selain upacara. Bu belajar, Bu orang itu berdiskusi. Iya, tadi ada mahasiswa kayaknya ya berdiskusi, sedang belajar, diskusi kelompok. Nah, itu kelompok belajar. Terus apa lagi? Silakan. Kelompok bermain. Kelompok bermain. Main apa dia tadi kira-kira? Nah, iya, main apa? Apa? Oh, pipa. Iya, kan tadi mau pipa, gambreng. Kamu pernah main itu? Ada kelompok bermainnya. Nah, itu tadi tergolong out group, in group juga, tergolong kelompok informal kan. Nanti akan kita masuk, ini materi kita tentang dari video tersebut kita tayangkan, kita bisa mengelompokkan yang namanya klasifikasi kelompok sosial. Jadi sudah bisa ya menganalisis video tadi. Dari video tadi kan banyak gambar, banyak tayangan. Nah, sudah bisa berarti menjelaskannya. Tergolong kelompok mana? Baiklah, Ibu akan membentuk kelompok. Karena tidak hadir satu ya, mungkin satu kelompok ada yang berempat. Silakan membentuk kelompok berdasarkan nomor dari 1 sampai 5. Untuk mengerjakannya, petunjuk mengerjakan LKPD ini kalian harus baca dulu di sini. Untuk mengerjakan LKPD ini kalian harus baca dulu kasus yang Ibu berikan. Setelah dibaca baru tentukan termasuk ke dalam jenis kelompok sosial mana permasalahan tersebut, serta berikan penjelasan menurut pendapat masing-masing kelompok. Terus setelah didapat hasilnya, kalian presentasikan ke depan, tampil ke depan 1 atau 2 orang perwakilan. Setelah itu nanti ditanggapi oleh kelompok lain, boleh bertanya atau memberikan masukan, nanti tambahan. Setelah itu baru dikumpulkan supaya nanti Ibu nilai. Paham? Paham.
Ya, kelompok 1, perhatikan. Kalian menjelaskan ke depan tadi, kalian hanya menjelaskan 2 klasifikasi, yaitu solidaritas mekanis dan klasifikasi individu. Apakah ada klasifikasi lain lagi yang bersangkutan dengan hal itu? Ya, maka ada klasifikasi lain lagi kelompoknya. Tadi baru apa tadi dia jawab? Iya, dengan in group. Ada lagi dah kira-kira ya? Nah, ayo. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Menurut pemahaman kami, masih ada satu contoh lagi, yaitu outgroup. Outgroup adalah anggota kelompok lain yang cenderung ditambah dan ditanda rasa kebencian dan rasa permusuhan. Sikap outgroup ialah semua usaha dari orang yang tidak termasuk dalam subgroup, yaitu sikap perasaan terhadap semua orang yang termasuk orang luaran. Contohnya, ketika terjadi konflik sosial sepak bola, maka perasaan dan anggapan outgroup akan membahayakan keberadaan outgroup sehingga solidaritas pada kelompok dalam semakin kuat. Sedangkan perasaan terhadap kelompok luar juga semakin tajam. Ya, semakin tajam berarti ya rasa tidak senang terhadap kelompok luar. In group, out group lawannya ya. Iya, sudah bagus, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok sudah bertanya dan menjawab. Berarti sudah paham ya dengan masalah masing-masing ya. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi dari serangkaian pembelajaran kita pelajari faktor sampai ke berbagai klasifikasi atau jenis-jenis pengelompokan sosial. Siapa bisa menyimpulkan? Silakan. Kami Bu, Ya, silakan. saya akan menunjukkan bahwa kita hidup tidak terlepas dari yang namanya kelompok. Karena dari setiap kelompok memiliki tugas dan perannya masing-masing di dalam suatu masyarakat. Iya, dalam kelompok terkecil kita siapa? Keluarga. Dari kecil saja keluarga sudah dikelompokkan, apalagi di masyarakat besar. Di sekolah kita dikelompokkan kan? Iya. Di kelas, di sekolah, antar SMA, antar kelas, antar kabupaten, pokoknya kita hidup di kelompok-kelompokan. Makanya kita perlu belajar kelompok ya. Ada namanya kelompok paguyuban. Kelompok paguyuban ini kan diikat berdasarkan keturunan, boleh. Terus dia ada rasa apa? Saling menyayangi, rasa cinta. Nah, itu dia tidak memperhitungkan untuk rugi. iya, tapi kalau pakai bayar ya memperhitungkan untung dan rugi. Saya berkelompok ini kalau udah ada menguntungkan udah keluar lah misalkan. Makanya dia bersifat sementara tidak kekal kalau kelompok paten bayar. Kalau paguyuban kan kekal ya. Ya, sudah bagus semua menyimpulkan. Baiklah, Ibu akan memberikan evaluasi ya. Bawa buku ya kan, buku tulisnya kamu itu soalnya kamu jawab di bukunya ya. Yaitu soal pertama, di dalam masyarakat kita dapat menjumpai berbagai kelompok sosial nih, banyak ya. Dengan adanya perbedaan tersebut seringkali namanya perbedaan memicu konflik antar kelompok. Salah satunya kayak kelompok tadi yang 3 membahas terjadinya apa? Pertikaian Iya, pertikaian seorang itu konflik, memicu konflik. Nah, menurut pendapat kalian, bagaimana cara meminimalkan atau mengurangi bahkan menghilangkan yang konflik yang timbul dari perbedaan kelompok sosial tersebut? Silakan dijawab. Nah, kau ini aku
Kalau dinilai ini sudah mendekati sempurna nilai, berarti kamu sudah pandai menganalisis ya. Untuk materi minggu depan, kalian harus belajar di rumah ya. Materi minggu depan yaitu mengenai ragam permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, silakan coba kelas videoannya dulu. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, Rabbana ya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafidna amalan sholihan wa wafidna amalan sholihan. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.